Shalom adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi kita. Nah, Lose bersyukur karena kita bersama-sama boleh bertemu lagi di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Lose harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Terlebih adik-adik juga harus tetap semangat walaupun sekolah masih dari rumah. Bahkan adik-adik juga melakukan aktivitas yang banyak juga kegiatannya dari rumah. Nah, pagi hari ini kita mau kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkannya dan juga kita juga harus melakukannya dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini, menghirup udara yang pagi, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terlebih kami juga boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lose mau tanya dulu sama adik-adik. Jika adik-adik ditinggal pergi sama orang yang paling kita kasihi, orang yang kita sayangi, gimana perasaan adik-adik? Pasti ada jawab, Lose sedih, Lose saya pasti menangis, Lose pasti saya kesepian. Contohnya, ketika mama papa harus bekerja di luar kota, di luar daerah, di luar tempat, kita harus tinggalkan sendiri. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita sangat sedih ya. Atau kita sangat mengasihi dan menyayangi koko, cici kita, tiba-tiba harus sekolah di tempat yang lain yang kita tidak bisa bersama-sama lagi. Nah, pasti kita juga sedih. Lose Zela kemarin sudah menceritakan bagaimana murid-murid pada saat itu tidak sedih ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Karena apa? Karena mereka memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan kembali lagi. Ya, Tuhan akan kembali lagi dan itu merupakan satu pengharapan, satu sukacita untuk murid-muridnya. Nah, hari ini kita mau belajar lagi. Selain Tuhan memberikan janji kalau Ia akan datang kembali, lalu janji apa lagi ya yang Tuhan berikan untuk murid-muridnya sehingga murid-muridnya tidak bersedih ketika harus berpisah dengan Tuhan Yesus. Walaupun tidak bertemu lagi secara tatap muka, secara fisik tidak bertemu lagi, tapi mereka tetap bersukacita karena Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka. Yuk kita buka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, adik-adik, janji yang Tuhan berikan untuk murid-murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh penolong itu kepada mereka. Nah, setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita masing-masing diberikan Roh Kudus dalam hati kita yang nantinya akan menolong kita, yaitu ketika kita mau berdoa, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa dengan tekun berdoa kepada Tuhan. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk rajin membaca Alkitab, mengerti ketika kita membaca Alkitab. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menaati setiap perintahnya. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, Ia tidak meninggalkan kita ini sendiri di dunia ini. Seperti dikatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu.
Yatim piatu kita tahu ya, tidak punya mama, tidak punya papa, dia sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada kita yang pastinya nanti akan menolong kita untuk menaati perintahnya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kalau kita mau menaati perintah Tuhan itu apa aja loh, harus rajin baca Alkitab dan melakukannya. Roh Kudus juga nanti akan menolong kita, akan senantiasa terus dan tekun untuk berdoa. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, adik-adik, jadi Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Roh Kudus itu yang akan menyertai kita. Roh Kudus itu yang akan diam di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu akan menjadi penolong kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri berada di bumi ini. Roh Kudus yang akan terus menolong kami untuk kami menaati firman Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami masing-masing untuk melanjutkan bahkan menjalani setiap kegiatan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan kita hari ini. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Dadah.